Halo teman-teman, mari kita bongkar. Belakangan ini ramai banget polemik soal penggunaan kad di perintah setelah Ketua MPR menyampaikan bahwa dirinya mendapat penugasan dari Presiden untuk menghadiri agenda diplomatik di Iran. Sebagian pihak berpendapat pilihan kata diksi tersebut dan mengkaitkannya dengan hubungan antar lembaga negara. Namun, jikalau kita melihat substansinya, perdebatan ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari tujuan yang jauh lebih penting, kawan-kawan. Jikalau kita melakukan analisis menggunakan teori kepemimpinan strategis, kawan-kawan, orang presiden sebagai kepala negara memiliki fungsi mengkoordinasikan kebijakan luar negeri dan memastikan kepentingan nasional dijalankan secara efektif. Dalam praktek pemerintahan, penggunaan istilah seperti diperintah, ditugaskan, dan diminta mewakili seringkali merupakan bentuk komunikasi sehari-hari yang tidak selalu dimasukkan sebagai penjelasan teknis mengenai hubungan konstitusional antar lembaga, kawan-kawan. Sementara itu, berdasarkan teori komunikasi politik, kawan-kawan, publik seharusnya mampu membedakan antara substansi kebijakan dan pilihan bahasa. Fokus utamanya adalah dari peristiwa ini adalah bahwa pemerintah Presiden Prabowo tetap aktif menjalankan diplomasinya, kawan-kawan, menjaga komunikasi dengan negara serta memastikan Indonesia hadir dalam berbagai macam forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, kawan-kawan. Titik temunya adalah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tiap lembaga negara memiliki kewenangan konstitusionalnya masing-masing. Namun, ketika menyangkut kepentingan bangsa di panggung internasional, kawan-kawan, sinergi antar lembaga menjadi lebih penting pada memperbesar polemik mengenai pilihan istilah. Yang patut kita apresiasi adalah komitmen pemerintah untuk memastikan diplomasi Indonesia tetap berjalan dan suara Indonesia tetap diperhitungkan di dunia, kawan-kawan. Itu yang harus dipikirkan. Catatan kritisnya adalah perbedaan tafsir terhadap sebuah kata merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perdebatan mengenai diksi sebaiknya tidak mengkaburkan capaian maupun tujuan strategi kebijakan luar negeri. Di sisi lain, komunikasi publik dan seluruh pejabat negara juga perlu terus diperkuat agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan multitafsir, kawan-kawan. Pada akhirnya apa? Keberhasilan pemerintah Presiden Prabowo tidak diukur dari polemik satu istilah saja, melainkan dari sejauh mana diplomasi Indonesia mampu menjaga hubungan baik dengan negara lain, memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, dan menghasilkan manfaat yang bagi kepentingan nasional. Kepentingan bangsa harus selalu menjadi prioritas di atas perdebatan politik yang bersifat simbolik, kawan-kawan. Berikan komentar terbaik kalian.